Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG turun 0,49% ke angka 6.881. Dan video ini saya coba analisa satu emiten secara teknikal saat ini masih bergerak oke. Dan terpantau laba bersih kuartal satunya masih turun hampir 40%. Bagaimana potensi saham ke depannya, apakah masih bisa kita coba hold? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru kan diupload setiap harinya. Di video ini saya coba update pergerakan dari saham MBMA yang bisa kita lihat hari ini ditutup masih bisa bertahan di 438. Dan jika kita lihat secara teknikal sebenarnya MBMA masih oke. Sebelumnya sempat terkoreksi mengetes garis EMA 50-150, tapi bisa kita lihat MBMA masih bisa bertahan dari down. Sempat malah kemarin mendekati resisten di 480. Tapi saat ini resisten di 450 ini belum terkonfirmasi break. Ya, walaupun sempat pada perdagangan hari Senin ditutup di atas 450, tapi secara candle ini belum terkonfirmasi break. Saat ini kembali melemah di bawah 450. Dan kalau pemberitaan jika kita baca di sini, laba bersih untuk MBMA masih ngedrop 194%. Jadi jika kita lihat di kuartal 1 ini turun dalam, dan jika dibandingkan dengan tahun lalu, ini ada turun sekitar 194%. Tapi untuk kuartal 1 ini saja, laba bersihnya turun 39%. Jadi jika kita lihat secara teknikal, apabila teman-teman saat ini masih hold, masih bisa hold, walaupun kuartal 1 laporan keuangannya kurang oke. Tapi jika kita perhatikan broker summary itu saham MBMA, bisa kita lihat asing hari ini masih masuk. Di broker summary terpantau ini masih ada akumulasi. Jadi menarik pada saat saham-saham lain banyak yang terkoreksi pada penurunan hari ini, MBMA masih bisa bertahan walaupun memang masih belum berhasil break 450. Tapi secara teknikal masih oke. Dan ternyata masih ada akumulasi. Sehingga saya lihat besok masih ada potensi kembali mencoba untuk break 450. Jadi menarik apabila berhasil break, MBMA saya lihat masih ada potensi untuk kembali menuju 480 untuk target kenaikan berikutnya. Jadi untuk teman-teman yang sudah punya, misalnya saat ini masih bisa di hold, yang ingin coba entry pun misalnya masih bisa coba dipantau. Bisa buy on breakout apabila berhasil break 450 atau tunggu kembali di sekitar 420 sampai garis EMA 140 di harga 406 jika terpantau MBMA ternyata kesulitan untuk break 450. Ya, sekarang saya akan coba analisa saham sektor emas yang kemarin bergerak naik, hari ini kembali terkoreksi. Jadi bisa kita lihat RC secara teknikal saat ini sebenarnya masih oke. Sebelumnya atau minggu lalu sempat terkoreksi mendekati harga sekitar 540. Tapi ini masih bisa bertahan dari bond dari 550. Dan jika kita lihat minggu ini sempat naik kembali mengetes 630 dan ternyata RC tetap kesulitan untuk break. Dan bisa kita lihat RC tanggal 20 Juni kemarin sempat juga mencoba break 630 sampai 680, ternyata gagal break dan melemah. Ini kembali mencoba break, ternyata hari ini masih gagal dan turun 4% lebih ke harga 600. Dan jika kita perhatikan broker summary itu saham RC, bisa kita lihat di sini asing hari ini keluar dengan jumlah lumayan besar. Satu minggu ini asing mulai keluar dan di broker summary juga terpantau penurunan 4% lebih ini ada distribusi dengan jumlah lumayan besar. Jadi untuk RC karena masih ada distribusi dan gagal break 630, saya lihat masih ada potensi untuk kembali terkoreksi menuju 550. Jadi apabila teman-teman saat ini mau entry lebih oke, misalnya adalah wait and see dulu. Apabila RC masih bisa bertahan di 600, teman-teman mau coba entry di 600 masih bisa, tapi harus lebih disiplin. Karena harga saat ini sudah lumayan tinggi di 600 dan sudah dekat resisten lumayan kuat di 630. Lebih oke misalnya adalah tunggu RC terkoreksi kembali mengetes 550. Apabila masih bisa bertahan baru kita coba ikut entry. Karena bisa kita lihat 550 sebelumnya masih berupa support yang lumayan kuat. Beberapa kali di tes RC masih bisa bertahan dari bawah kembali. Jadi lebih oke adalah coba tunggu di skala 550. Dan sekarang kita lihat saham Harta Dinata. Harta Dinata saat ini juga masih gagal naik kembali di atas garis EMA 50 di harga 605 dan kembali terkoreksi turun 3% lebih ke harga 595. Jadi sebelumnya Harta Dinata berada di garis EMA 50 sempat mendekati 550, Harta Dinata bisa bertahan dari bawah dan ternyata saat ini kembali melemah. Dan jika kita perhatikan broker summary untuk saham Harta Dinata bisa kita lihat di sini. Asing juga sama masih keluar tapi distribusi asing hari ini kecil. Tapi secara keseluruhan asing masih keluar. Tapi menariknya di sini jika kita lihat penurunan 3% lebih ini ternyata ini ada akumulasi. Jadi untuk saham Harta Dinata apabila teman-teman saat ini sudah punya, misalnya masih bisa di hold selama Harta Dinata tidak turun di bawah garis EMA 150. Tapi untuk teman-teman yang saat ini baru mau coba entry, misalnya wait and see dulu.
Ini masih menarik karena masih mencoba untuk break garis EMA 50 dan ternyata penurunan hari ini masih ada akumulasi. Jadi untuk HTDNL apabila besok masih kuat berada di atas harga 600, menurut saya masih menarik untuk coba dipantau. Apalagi jika terpantau masih bisa bertahan dan terbentuk candle hijau di sekitar 600. Karena secara pergerakan ada potensi untuk naik kembali di atas garis EMA 50, ada potensi mulai uptrend kembali, dan target kenaikan terdekat di 650 dan target lebih jauh di harga 700 untuk target swingnya. Selanjutnya sampai SAB juga bisa kita lihat, hari ini juga kembali melemah turun 6% lebih ke 442. Dan jika kita perhatikan, penurunan ini membuat PSAB kembali mengetes support di 440. Support ini jika kita perhatikan memang masih berupa support kuat, beberapa kali dites, PSAB masih bisa bertahan. Tapi saat ini jika kita lihat, harga 500 masih berupa resisten lumayan kuat. Dan secara teknikal memang PSAB masih oke karena masih berada di atas garis EMA 50 di sekitar harga 400. Tapi jika kita perhatikan broker summary untuk PSAB, pada penurunan 6% lebih ini terpantau masih ada distribusi dengan jumlah lumayan besar. Di broker summary juga terpantau ini masih ada distribusi. Jadi untuk PSAB apabila teman-teman mau coba pantau, saya masih bisa coba pantau 440 ini masih berupa daerah support, belum terkonfirmasi break. Apabila minggu ini masih bisa bertahan dari rebound, masih menarik untuk coba entry untuk swing dengan target terdekat untuk swing di 480 sampai target berjauh di harga 500. Jadi wait and see dulu. Jika terpantau ternyata besok atau satu minggu ini kembali melemah turun di bawah 440, lebih oke menurut saya adalah coba tunggu di sekitar 400 atau di sekitar garis EMA 50 ini. Jadi untuk PSAB saat ini untuk entry wait and see, masih menarik untuk coba tunggu di 440 atau di 400. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknikal analisis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.